Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan program sederhana yang telah saya buat ini. Nah, ini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Bisa kalian lihat, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk softwarenya di sini saya pakai Visual Studio Code. Ini saya pakai Visual Studio Code. Nah, program ini berisi data mahasiswa yang dimana tipe-tipenya mengandung data, variabel, operator, dan input, serta struktur kontrol. Nah, video ini saya buat sebagai tugas saya di mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, itu. Dan langsung saja kita bahas baris demi baris ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana program ini bisa bekerja. Baik, langsung saja. Nah, pertama-tama itu kita import atau setup awal. Ini setup awalnya, import dan setup awal. Nah, ini semacam kita ambil alat dari Java. Nah, di sini kita membutuhkan scanner. Nah, biar kita bisa baca input dari user. Misal pas user ketik nama, umur, gender, IPK, dan lain-lain saya lewat keyboard. Nah, terus di sini kita masuk di sini di public class, public staticnya. Nah, ini kerangka utama program Java. Nah, untuk public class, dia program ini bisa diakses dari luar. Untuk main, dia adalah tempat di mana semua perintah mulai dijalankan. Tuh. Terus untuk perulangan di sini saya pakai do while. Do dengan while, do while. Ini while-nya. Bawah. Nah, jadi saya pakai do while supaya user bisa input datanya berkali-kali tanpa harus restart ulang programnya. Nah, jadi nanti dia bisa reset menggunakan huruf Y. Jadi user bisa ketik Y saja jika ingin mengulang atau merestart atau mereset program ini. Nah, terus kita masuk di input data mahasiswanya. Untuk sistem outprint ini untuk ditampilkan teks di layar. Scanner next line, nah, dia untuk baca input nama. Nah, di sini untuk next int, dia untuk membaca umur. Untuk next double, ini next double, nah, dia untuk membaca IPK, karena kalau IPK kan biasanya ada komanya. Nah, itu. Untuk next uppercase chart. Nah, kalau next chart ini biasanya itu dia ambil karakter pertama dari input gender. Misalnya kalau user ada ketik laki-laki, dia cukup ambil angka depannya saja, laki-laki. Jadi kita ambil angka depannya itu L besar. Nah, itu untuk uppercase. Nah, dia supaya bisa input jadi huruf besar semua, menghindari salah baca huruf kecil atau besar. Itu untuk uppercase. Nah, ini scanner next line. Ini penting, bisa dibilang penting. Kadang next int atau next double dia biasa sisakan karakter new line atau tombol enter. Jadi kita perlu bersihkan sebelum kita mulai input selanjutnya. Tuh. Terus kita masuk di sini status akademik. Di sini kita menentukan status akademiknya. Di sini kita sudah mengisinya. Nah, ini bagian untuk nilai IPK dari kita kasih label ke mahasiswa. Nah, jadi di sini sudah isikan. Jadi kalau IPK-nya 3,5 maka akan muncul status cum laude. Jika IPK-nya 2,5 maka akan muncul status baik. Jika IPK-nya 2,5 ke bawah, statusnya akan muncul perlu perbaikan. Itu.
Nah, terus kita masuk ini di output data yang sudah kita input. Nah, di sini kita tampilkan hasil input dari user. Tampilkan semua hasil input dari user. Nah, di sini kita pakai ternary operator gender. L, laki-laki itu L, perempuan itu P. Ini untuk menyingkat if else biar lebih rapi. Nah, terus di sini ada kata motivasi, sini opsional kalau pakai atau tidak. Di sini supaya bisa menambah semangat anakpun yang sedang kuliah jauh dari orang tua. Nah, ini kita masukkan kata-kata motivasi. Jika dia mendapatkan PK 3,5 maka akan muncul teks ini, 2,5 muncul ini, di bawah 2,5 akan muncul ini. Nah, motivasi ini muncul otomatis sesuai status akademiknya. Di sini kita pakai switch case pilih karena lebih rapi dari if else. Karena biasanya kalau if else, kalau sudah banyak kondisi dia kurang rapi, jadi kita pakai switch case. Terus di sini ada sistem outprint. Di sini kita tanya mau input lagi apa tidak. Nah, ini bagian yang bikin program bisa dipakai terus tanpa keluar. Nah, terus ini ada lower case. Nah, ini buat jaga-jaga kalau user ketik Y besar. Nah, terus ini scanner close itu artinya telah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini codingannya. Nah, di sini kita akan coba running dulu apakah sudah cocok. Nah, sini sudah tampil ya. Jadi tampilannya jadi input data mahasiswa baru. Nah, sini kita masukkan nama kita. Masukkan nama kita. Cakrawurti. Umur 18. PK kemarin PK saya 3,8. Laki-laki. Nah, di sini status akademiknya cum laude ya, 3,5 ke atas. Itu statusnya cum laude. Nah, pesan motivasinya luar biasa. Jangan cepat puas, dunia menunggu aksi hebatmu. Asik. Nah, jika di sini kita akan coba yang IPK 2,5. Di sini kita tidak perlu reset ulang. Kita cukup klik Y kecil, tekan enter. Nah, otomatis kita bisa ulang. Langsung kita masukkan nama Cakra. Nama Cakrawurti. Enter, umur 18, enter, PK misalnya PK 2,5, enter, laki-laki. Nah, sini akan muncul status akademiknya baik. Nah, untuk bisa memotivasinya di sini, kamu punya potensi besar, teruslah belajar dan keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Nah, coba sini kita akan tes lagi untuk IPK di bawah 2,5. Kita klik ya lagi. Masukkan nama Cakra, enter, umur 11, PK 2,1. Nah, laki. Maka otomatis status akademiknya akan muncul perlu perbaikan karena PK-nya di bawah 2,5. Jadi akan muncul status akademik seperti ini.
Nah, untuk pesan motivasinya, ini bukan akhir, ini adalah awal perjuanganmu, bangkit dan buktikan kamu bisa. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil dari pemrograman sederhana ini, data mahasiswa. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.